Di medan perang yang gelap, pedang dan zirah berserakan, sementara narasi membuka bahwa ada beberapa jenis orang gila yang muncul di sana. Seorang prajurit berdiri hancur di antara mayat dan senjata, seperti orang yang sudah kehilangan alasan untuk tetap hidup. Sosok bermata merah itu maju dengan amarah membara, menggambarkan manusia yang ditelan dendam sampai tidak lagi melihat sekelilingnya. Di tengah hutan perang, dua prajurit menatap penyihir berjubah biru yang datang dengan tenang di atas kuda. Di balik tudungnya, penyihir itu membaca lembaran mantra dengan suara asing, seolah ia sedang menyiapkan sesuatu yang berbahaya. Dua prajurit bersenjata panah mulai gelisah karena gumaman penyihir itu terdengar tidak seperti doa biasa. Seorang prajurit tua langsung berteriak agar yang lain menyingkir, seolah ia paham bencana macam apa yang akan datang. Penyihir berjubah itu tetap melanjutkan mantra, dan peringatannya membuat para prajurit semakin sadar bahwa mereka berada terlalu dekat. Prajurit yang kehilangan sabar mulai mengarahkan senjatanya, tetapi keputusan itu justru membuat situasi makin berbahaya. Dalam satu gerakan cepat, penyihir itu menerobos jarak di antara para prajurit, membuat serangan mereka tidak sempat menghentikannya. Cahaya biru meledak dari tubuh penyihir itu, dan udara di medan perang berubah menjadi medan sihir yang menekan semua orang. Para prajurit mendongak dengan wajah pucat saat menyadari kilatan di atas mereka bukan cahaya biasa, melainkan petir yang sedang turun. Petir raksasa menghantam hutan dengan kekuatan luar biasa, membelah medan perang seperti hukuman dari langit. Ledakan petir melempar para prajurit dan puing-puing ke udara, membuat seluruh formasi mereka runtuh dalam sekejap. Di tengah kilatan biru itu, wajah penyihir muda akhirnya terlihat, sementara jendela misterius menaruh rasa ingin tahu pada identitas aslinya. Layar ponsel memperlihatkan nama Ritsuki Kadoyama yang baru saja diterima di jurusan teknik komputer. Surat penerimaan itu seharusnya menjadi awal hidup baru bagi Ritsuki, tepat saat impian masa kuliahnya terasa sudah di depan mata. Dengan ponsel di tangan, Ritsuki berjalan di kota seperti biasa, tanpa menyadari bahwa harinya akan berakhir dalam hitungan detik. Benturan keras menghantam tubuh Ritsuki, dan hidup yang baru saja akan dimulai itu berakhir secara mendadak di jalanan. Ponsel yang retak tertinggal di aspal, menyisakan penyesalan pahit karena Ritsuki bahkan belum sempat menjalani kehidupan kampusnya. Dalam cahaya lembut, Ritsuki membuka mata sebagai bayi baru, menandai awal kelahiran keduanya di dunia yang sama sekali asing. Kedua orang tuanya terpaku melihat rambut hitam bayi itu, sementara Ritsuki kini terlahir kembali sebagai Ien, anak keluarga petani miskin. Di rumah sederhana itu, Ien tumbuh sebagai anak ketiga keluarga petani, tanpa kemewahan dan tanpa jaminan masa depan. Saat orang tua dan kedua kakaknya bekerja, Ien harus membawa adiknya mencari makanan di hutan hanya untuk bertahan hari itu. Dari atas bukit, anak-anak lain mengejek rambut hitam Ien seperti burung gagak, membuat perbedaannya terasa semakin menyakitkan. Sambil memakan ikan hasil buruannya, Ien menahan kesal karena ia sendiri tidak pernah meminta dilahirkan dengan rambut hitam. Dengan wajah muram, Ien sadar bahwa reinkarnasi ini bukan petualangan indah, melainkan kehidupan miskin di abad pertengahan yang keras. Saat jendela status muncul di hadapannya, mata Ien langsung terangkat karena ia mengira inilah keajaiban yang akhirnya ia tunggu. Jendela itu mulai menilai Ien, dan harapan kecilnya berubah menjadi kecemasan saat kata-katanya terasa terlalu menggantung. Hasil penilaian itu justru menghancurkan Ien, karena sistem menyatakan dirinya bukan siapa-siapa dan tidak menunjukkan bakat istimewa apapun. Di tengah kehidupan petani yang kasar, Ien memahami bahwa jendela status pun tidak berarti banyak jika nasibnya tetap terkunci pada kemiskinan. Dalam bayangannya,
Ian melihat banyak jalan hidup yang mungkin, tetapi semua itu terasa mustahil karena ia tidak punya kesempatan untuk belajar. Sambil menatap makanan sederhana di tangannya, Ian mulai berharap ada tempat yang mau menerimanya dan memberinya jalan keluar. Wajah adik Ian berseri saat menikmati makanan kecil itu, menjadi salah satu sedikit hal hangat dalam hidupnya yang keras. Ian memberikan bagiannya kepada sang adik, dan senyum polos gadis kecil itu membuat beban hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Di antara semak beri, Ian mengawasi adiknya dan mengingatkan agar ia tidak pergi terlalu jauh dari jangkauannya. Melihat adiknya memetik buah dengan riang, Ian sempat menikmati kedamaian kecil sebelum hutan memperlihatkan bahaya sebenarnya. Bayangan gelap di balik semak langsung menarik perhatian Ian, membuat ketenangan singkat itu berubah menjadi firasat buruk. Ian dan adiknya membeku saat seekor beruang monster muncul di depan mereka, terlalu besar untuk dilawan anak-anak desa. Raungan beruang itu memenuhi hutan, dan Ian sadar bahwa ancaman di hadapannya bukan sekadar hewan liar biasa. Saat cakar monster menyambar, Ian memeluk adiknya dan menjatuhkan tubuhnya, berusaha menjadi perisai terakhir untuknya. Sebelum serangan itu mencapai mereka, petir menghantam beruang dari atas dan memotong bahaya itu dalam satu ledakan sihir. Di samping bangkai beruang yang berasap, Ian masih memeluk adiknya, belum sepenuhnya percaya bahwa mereka baru saja selamat. Dari balik asap serangan, seorang wanita berkacamata muncul dengan tenang, seolah menumbangkan monster sebesar itu bukan masalah besar. Wanita itu berdiri di hadapan Ian dan adiknya, lalu menyapa mereka dengan nada ramah setelah menyelamatkan nyawa mereka. Dengan penampilan seorang penyihir terpelajar, wanita itu bertanya apakah tempat ini adalah wilayah Feldenberg. Ian menatap penyelamatnya dengan waspada, lalu membenarkan lokasi itu sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang menumbangkan beruang tadi. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Eredis, seorang penyihir pengelana yang datang bukan secara kebetulan. Mendengar kata penyihir, Ian langsung membayangkan sosok penghancur di medan perang, pemilik sihir indah sekaligus kekuatan yang menakutkan. Di jalan hutan yang kelam, Eredis menjelaskan bahwa ia mencari seorang anak laki-laki berambut hitam yang tinggal di kota ini. Sambil adiknya bersembunyi di belakangnya, ia menjawab bahwa tidak ada anak berambut hitam lain selain dirinya. Senyum Eredis melebar begitu mendengar jawaban itu, karena semua tanda yang ia cari tampaknya mengarah pada Ian. Wajah Ian langsung kaku karena ia tidak mengerti mengapa seorang penyihir pengelana justru mencari anak miskin seperti dirinya. Dalam ingatan Eredis, sebuah ramalan menyuruhnya menemukan anak berambut hitam di wilayah Feldenberg dan menjadikannya murid. Di hadapan Eredis, tatapan Ian terlihat bercampur antara rasa ingin tahu dan takut, tetapi justru itulah yang membuatnya tampak layak diuji. Eredis tersenyum santai di bawah cahaya hutan, sambil mengingat petunjuk dari penyihir ruang waktu yang membawanya ke tempat ini. Ian menilai Eredis dengan hati-hati, karena walau ia pernah mendengar penyihir itu menakutkan dan aneh, wanita ini tampak sangat baik. Bayangan beruang yang dihancurkan dalam satu serangan membuat Ian sadar bahwa sihir Eredis benar-benar berada di luar akal sehatnya. Dengan tatapan serius, ia memberanikan diri bertanya tentang sihir yang baru saja digunakan Eredis untuk menghabisi beruang itu. Eredis tersenyum seolah sudah membaca ketertarikan Ian, sementara Ian mengakui bahwa melihat sihir secara langsung terasa luar biasa. Di bawah cahaya hutan, Eredis menjelaskan bahwa sihir bukan hal mustahil dan bisa dikuasai jika seseorang mau belajar. Pipi Ian memerah saat mendengar bahwa siapapun bisa menguasai sihir, karena kalimat itu terdengar seperti pintu yang selama ini tertutup baginya. Ian menatap Eredis dengan harapan baru,
lalu bertanya apakah dirinya juga bisa belajar menggunakan sihir. Eredis tersenyum dan menyentuh kepala Ian, meyakinkannya bahwa hal itu sepenuhnya mungkin jika ia bertemu guru yang tepat. Di balik Ian, bayangan dirinya sebagai penyihir berjubah biru mulai terbentuk, seakan masa depan baru sedang memanggilnya. Eredis mengulurkan tangan kepada Ian dan menawarkan untuk mengajarinya sihir sebagai muridnya sendiri. Profil Ian menegang dan tangannya mengepal, karena tawaran itu berarti ada jalan hidup lain selain terkubur sebagai petani miskin. Ian menyambut tangan Eredis, menerima kesempatan itu, dan langkah pertamanya sebagai calon penyihir akhirnya dimulai. Tekad Ian kembali menguat saat ia memikirkan tawaran itu, sebab inilah peluang pertama yang benar-benar bisa mengubah nasibnya. Jabat tangan dengan Eredis menutup keputusan Ian, membuka kerja sama guru dan murid yang akan membawanya keluar dari hidup lamanya. Di bawah langit cerah, rumah kincir di tebing Veldenberg menjadi awal kehidupan baru Ian sebagai calon murid penyihir. Ian tersentak di kursi belajarnya, seolah sadar bahwa pelajaran yang menantinya tidak akan semudah impian masa kecilnya. Di depan keluarga dan tuan wilayah, Eredis membawa Ian setelah izin resmi akhirnya diberikan, sementara semua orang mengingatkannya agar berhati-hati dalam perjalanan. Ian mengepalkan tangan dengan wajah mantap, menunjukkan bahwa ia sudah siap menerima latihan seberat apapun. Ruang belajar yang diterangi matahari menjadi tempat Eredis memulai tahap pertama, dan Ian menjawab siap ketika pelajaran sihir benar-benar dimulai. Jendela sistem muncul saat Ian menekuni buku tebal, menandai progres Maronius Language yang baru mulai bergerak. Tumpukan buku hampir menutupi wajah Ian, tetapi progres Maronius Language terus naik saat ia memaksa dirinya membaca tanpa henti. UI sistem berhenti di angka 99%, membuat seluruh latihan bahasa itu tinggal selangkah lagi selesai. Saat notifikasi lengkap muncul, sistem menyatakan Ian sudah mampu memakai Maronius Language, bahasa resmi para Archmage untuk menggerakkan sihir. Tangan Ian menutup buku bersampul emas, dan 7 tahun belajar keras akhirnya berlalu dari awal pendidikannya. Eredis tersenyum di ruang belajar dan menilai pendidikan dasar Ian sudah selesai, lalu mengajaknya masuk ke tahap berikutnya. Jendela status menampilkan Ian sebagai Magic Novice, dengan kemampuan Magic Language yang menjadi dasar untuk memanipulasi bahasa sihir. Pegunungan luas terbuka di bawah langit biru, menandai bahwa latihan Ian kini berpindah dari meja belajar ke alam terbuka. Ian meluncur jatuh di antara arus angin dengan wajah panik, langsung dipaksa menghadapi latihan praktik tanpa peringatan lembut. Di dasar tebing, Eredis justru berdiri santai saat Ian berteriak bahwa gurunya bergerak terlalu cepat. Sambil terseret angin, ia memprotes karena 7 tahun mempelajari Maronius Language terasa belum cukup untuk ujian segila ini. Eredis menatap pusaran angin sambil tertawa lepas, lalu menyuruh Ian mendengarkan suara yang bergerak di sekelilingnya. Tubuh Ian masih terhempas oleh angin ketika ia kebingungan, karena perintah mendengar suara di tengah jatuh bebas terdengar mustahil. Saat Ian melayang di langit, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dan menyebutnya manusia yang sedang terbang. Di tengah pusaran daun dan angin, Ian menyadari bahwa suara asing itu ternyata berbicara dalam Maronius Language. UI sistem berkedip di antara hembusan angin, lalu memberi Ian skill Wind Magic sebagai bukti ia berhasil memahami suara angin. Di hutan yang terang, Ian mendarat dalam keadaan lusuh sementara Eredis tertawa karena bentuk latihannya benar-benar membuatnya tampak kacau. Gambaran penyihir berjubah muncul bersama lingkaran sihir emas, menjelaskan bahwa mage meminjam kekuatan Great Mysteries of Nature lewat komunikasi dengan mereka.
Eredis tersenyum di bawah bayangan pepohonan dan menyimpulkan bahwa hubungan dengan misteri alam itulah inti dari magic. Wajah Ian menjadi serius saat ia mengulang kata magic, karena sihir kini terasa seperti percakapan nyata, bukan sekadar mantra indah. Eredis berdiri tegak di hutan dan menjelaskan bahwa setelah suara angin terdengar, Ian harus mencari suara misteri berikutnya. Ian tersenyum percaya diri, yakin bahwa latihan berikutnya bisa ia tangani setelah keberhasilan pertamanya. Eredis mengangkat jari dan langsung mengumumkan water magic, membuat latihan berpindah ke misteri air tanpa jeda panjang. Air berputar liar di sekitar Ian, sementara suara air mengomel karena ia membuatnya kotor dan menyuruhnya keluar. Eredis menunjuk ke arah gumpalan dingin berikutnya dan mengalihkan latihan Ian ke ice magic. Di tengah badai salju buatan, Ian menggigil di dalam bak kayu sementara suara es memperingatkan bahwa tubuh manusia itu makin dingin. Ian tersungkur ke tanah sambil terengah-engah, tetapi Eredis tetap memujinya karena ia menguasai beberapa misteri dengan kecepatan luar biasa. Jari Eredis bergerak ringan, lalu kobaran api raksasa meledak di depan Ian sebagai latihan berikutnya. Wajah Ian menghitam terkena panas, dan ia langsung memahami bahwa misteri di depannya jelas berhubungan dengan api. Di tengah kobaran merah, suara-suara api menyadari ada manusia di sana dan mulai bereaksi terhadap kehadiran Ian. Gua batu yang gelap dan lembab muncul setelah latihan api, membawa Ian ke tempat yang lebih cocok untuk mencari suara bumi. Di dalam lorong gua, Ian berdiri membawa gulungan dan mencoba memastikan apakah tempat itu benar untuk earth magic. Gelembung cahaya di gua menyampaikan kalimat teka-teki tentang sesuatu yang mengalir meski tidak bergerak, membuat Ian benar-benar kebingungan. Ian memegang dagu di lorong gelap dan mulai menduga ia belum cocok dengan earth magic, sampai cahaya sistem kembali muncul di hadapannya. Jendela skill terbuka di dekat Ian dan memberitahu bahwa ia memiliki 100 bonus skill point untuk meningkatkan kemahiran sihir. Ian bereaksi terlalu gembira di depan jendela sistem, merasa dirinya akhirnya benar-benar seperti pemain curang di dunia ini. Jari Ian memilih daftar level sihir di layar sistem, lalu cahaya biru menyala di batu gua saat ia mencoba menaikkan kemahiran earth magic. Bayangan lava menyala muncul dalam penjelasan bumi, dan Ian memahami bahwa earth magic juga berkaitan dengan aliran panas di bawah tanah. Setelah menatap langit-langit gua, Ian berniat melapor kepada Eredis, lalu menyalakan obor dengan perintah singkat pada api. Saat cahaya obor menerangi lorong, bayangan hitam di mulut gua menjerit karena membenci cahaya itu. Wajah Ian menegang di dekat nyala obor, dan ia bertanya apakah suara yang muncul itu berasal dari bumi. Sepasang mata biru muncul di tengah kegelapan, lalu suara itu memperkenalkan dirinya bukan sebagai bumi, melainkan darkness. Di bawah bulan, Eredis duduk menunggu di luar gua sambil memikirkan konferensi Fire Sorcerer berikutnya. Ian berlari keluar dari gua sambil membawa catatan, memanggil Eredis dengan terburu-buru setelah menemukan hal di luar dugaan. Eredis menoleh sambil memegang surat, langsung bertanya apakah Ian berhasil menyelesaikan latihan di dalam gua. Ian tersenyum di bawah cahaya malam dan menjelaskan bahwa ia bahkan mempelajari shadow magic dari darkness. Mata Eredis membesar karena terkejut, sementara Ian dengan tenang menunggu reaksinya setelah mengaku mendengar suara darkness. Ekspresi Eredis berubah serius saat ia menyebut darkness sebagai sosok yang penakut dan pemalu, membuat Ian khawatir pada keadaan gurunya. Ian berdiri dengan keringat kecil ketika Eredis memanggil namanya, lalu menjawab singkat karena suasana mendadak berubah berat. Eredis menatap Ian di bawah malam hutan dan berkata sudah waktunya mereka turun dari gunung. Ian condong maju dan langsung menanyakan tujuan berikutnya, tetapi Eredis menegaskan bahwa maksudnya bukan pindah tempat bersama.
Di depan pohon besar yang diterangi bulan, Eredis menjelaskan bahwa mereka harus berpisah di tempat itu. Eredis menunjuk jalan keluar dari hutan dan menyuruh Ian pergi ke Chronoleak untuk mengikuti Spacetime Mage Conference. Wajah Ian langsung kebingungan ketika Eredis tiba-tiba menyebut Spacetime Magic karena arahan itu terasa datang terlalu mendadak. Eredis tertawa dengan reaksi berlebihan, sementara Ian hanya bisa menghadapi penjelasannya makin sulit ia tebak arahnya. Eredis mengusap kepala Ian dengan lembut, yakin bahwa bakatnya terhadap misteri alam bisa membawanya sampai pada kekuatan waktu. Di bawah langit malam yang dipenuhi kilau kecil, Eredis melambaikan tangan dan berjanji bertemu lagi di Dranheim dalam 3 tahun. Langit senja menaungi atap-atap kota, sementara teriakan pedagang murahan mulai menggantikan keheningan gunung. Pasar kota tampak ramai oleh warga dan tenda dagang, dengan penjual yang memanggil orang-orang untuk melihat barang bagusnya. Ian berjalan di tengah pasar dengan jubah biru, masih memikirkan Spacetime Mage Conference dan keputusan Eredis yang terasa terlalu tiba-tiba. Saat seorang pria di pasar berteriak mencari orang untuk bekerja, Ian menatap langit sore dan memutuskan ia bebas mencoba pergi ke utara lebih dulu. Di perkemahan malam itu, Ian duduk dekat api bersama rombongan pedagang, sementara suasana hutan utara terasa jauh lebih sunyi daripada kota pasar. Rhea, pemimpin Rabbit Foot Merchant Guild, menatap Ian dan menanyakan apakah ini pertama kalinya pemuda itu menuju wilayah utara. Saat Ian menjawab bahwa ia punya urusan di Suiren, Rhea langsung mengaitkannya dengan Dragon Mountain, gunung berbahaya yang belum Ian kenal. Bayangan Drake raksasa muncul dalam cerita Rhea, dan peringatan itu membuat Ian sadar bahwa keramahan mendadak sang pedagang mungkin datang dari rasa waspada terhadap perjalanan utara. Rhea kemudian mendekat dengan rasa ingin tahu dan menanyakan pekerjaan Ian, seolah ingin menilai apakah pemuda kurus itu benar-benar bisa bertahan di jalan berbahaya. Dengan senyum canggung, Ian mengaku bahwa dirinya adalah seorang mage, meski penampilannya jauh dari bayangan penyihir yang kuat. Pengakuan Ian langsung membuat Rhea terperanjat, karena ia sama sekali tidak menyangka anak muda yang tampak sederhana itu menyebut dirinya mage. Gadis berjubah yang sejak tadi dia mulai memperhatikan Ian, sementara Rhea memastikan ulang apakah pengakuan tentang mage itu benar. Dua penjaga di dekat api ikut terkejut mendengar kata mage, tetapi reaksi mereka lebih mirip keraguan daripada rasa hormat. Saat Ian bertanya apakah ada masalah, salah satu penjaga mencoba menahan tawa dan diam-diam menganggap sosok selemah dirinya mustahil disebut mage. Dari tempat duduknya, Ian melihat suasana di sekitar api mulai berubah, karena para penjaga tidak lagi menyembunyikan pandangan meremehkan mereka. Tatapan Ian mengeras ketika ejekan tentang tubuhnya yang terlihat lemah terdengar jelas di depan semua orang. Para penjaga tertawa makin santai dan menyindir bahwa kalau Ian bisa jadi mage, anjing liar pun bisa disebut mage juga. Gadis berjubah itu akhirnya berdiri di depan Ian dan memanggilnya, seakan ia sudah cukup melihat penghinaan para penjaga. Dengan nada tenang, gadis itu menyarankan Ian memberi mereka sedikit pelajaran agar mulut para penjaga itu berhenti meremehkannya. Saat Ian masih bingung, gadis itu menjelaskan bahwa tentara bayaran akan memandang rendah mage yang terlihat terlalu lembut, jadi Ian perlu menunjukkan kekuatannya agar mereka mau melindunginya saat bahaya datang. Wajah serius gadis itu membuat Ian menerima logikanya, tetapi pandangannya jatuh pada penjaga di dekat mangkuk karena ia sendiri belum pernah benar-benar bertarung. Penjaga berambut merah menggosok piring dengan air liur dan daun, dan gerakan kecil itu membuat kemarahan Ian mulai naik diam-diam. Melihat air liur menempel di piringnya, Ian menahan jijik sekaligus marah karena standar kebersihan dunia ini kembali menghantam akal sehat modernnya.
Getaran aneh tiba-tiba membuat si penjaga tersentak, seakan tanah di bawah perkemahan ikut merespons emosi Ian. Ian berdiri dalam tekanan gelap dan langsung menuntut jawaban kenapa penjaga itu meludahi piringnya. Wajah penjaga itu pucat begitu melihat Ian berubah menakutkan, sampai ia berlutut dan meminta maaf dengan memanggilnya Lord Mage. Ian meledak kesal dan menuntut piring itu dicuci dengan air. Tetapi jawaban si penjaga bahwa air juga kotor justru membuatnya makin tidak percaya. Dengan mulut masih terbuka marah, Ian meminta penjelasan karena logika bahwa air lebih kotor daripada air liur benar-benar terasa tidak masuk akal baginya. Penjaga itu menjelaskan soal kapur, lumpur, dan parasit di air, sementara Ian sampai terpaku ketika mendengar air liur dianggap jauh lebih higienis. Di bawah langit malam, Ian kehilangan kata-kata menghadapi standar kebersihan abad pertengahan, lalu membandingkannya dengan kebiasaan bersih dari kehidupan modernnya. Ian akhirnya melafalkan mantra api, dan kobaran di perkemahan langsung membesar seperti hukuman yang lahir dari rasa jijik dan kesalnya. Api yang membumbung tinggi membuat para penjaga mundur kaget, sementara gadis berjubah itu ikut tercengang melihat demonstrasi sihir Ian yang terlalu kuat untuk ukuran ancaman kecil. Dari balik cahaya api, Ian memerintahkan mereka segera mengambil air, bukan lagi sebagai permintaan, tetapi sebagai perintah seorang mage yang sedang marah. Para penjaga panik berlarian untuk memadamkan api dan menyebut Ian sangat kuat, sementara kekacauan itu justru menunjukkan bahwa intimidasi kecilnya berhasil terlalu baik. Setelah api mereda, cahaya bulan kembali menyelimuti perkemahan dan hutan, meninggalkan malam yang tampak tenang tetapi belum benar-benar aman. Di sisi lain hutan, beberapa pria berjalan diam-diam sambil memastikan bahwa kaki memang menuju arah itu, menandakan ada pemijaran tersembunyi di balik perkemahan. Salah satu pengejar melihat Keki duduk sendirian di dekat cahaya air, lalu tersenyum licik karena berniat menjadikannya mangsa pribadi. Kelompok pengejar muncul dari balik bukit dan menemukan Keki, membuat suasana malam yang tenang berubah menjadi penyergapan. Seorang pria berpura-pura ramah dan mengajaknya ikut karena hari sudah gelap, tetapi senyum serta posisi kelompoknya jelas menunjukkan niat buruk. Sebelum para pemijar bisa menyentuh Keki, seorang pria bertopeng muncul dan menariknya ke belakang perlindungan jubahnya. Dua pemijar terkejut melihat kemunculan orang-orang bertopeng itu, karena sasaran yang mereka kira sendirian ternyata memiliki pengawal tersembunyi. Salah satu pemijar langsung dihantam sampai terlempar, dan kelompoknya marah karena orang bertopeng itu berani melukai rekan mereka. Para pemijar menyerbu dengan senjata terhunus, tetapi pengawal bertopeng tetap memanggul Keki dan menilai mereka hanya lawan lemah. Keki terjungkal dalam pegangan sang pengawal saat mereka bergerak cepat, menunjukkan bahwa penyelamatan itu kasar tetapi efektif. Di bawah langit malam, pengawal bertopeng membawa Keki menjauh sambil menjaga tubuhnya tetap tertutup, sementara napas Keki masih gemetar karena serangan mendadak itu. Keki berlari dengan wajah panik ketika para pemijar berteriak bahwa target sudah kabur dan memerintahkan semua orang mengejar mereka. Di tenda perkemahan, Ian yang sedang tidur mulai terbangun karena suara gaduh dari luar menembus tidurnya. Cahaya putih seperti suara misteri alam melintas di hadapan Ian dan memperingatkannya bahwa manusia sedang datang, memaksanya bangun sebelum bahaya mencapai perkemahan. Di dalam tenda, Ian terbangun di atas kasurnya saat kehadiran asing dan panggilan dari luar membuatnya sadar ada bahaya mendekat. Pria berjanggut di jalur gelap itu menoleh panik karena kekacauan di hutan mulai berjalan buruk bagi kelompoknya. Di bawah malam, pengawal bertopeng Keki dikeroyok beberapa pemijar bersenjata, tetapi ia tetap menahan mereka agar targetnya tidak tertangkap. Tebasan merah menghantam tubuh pengawal bertopeng itu,
membuat perlindungan terakhir Katie mulai runtuh. Saat salah satu korban tergeletak penuh luka, pemimpin pemijat tetap memerintahkan anak buahnya mencari wanita yang kabur. Katie bersembunyi di balik pohon dengan wajah pucat, sementara dua pemijar masih menyisir hutan tidak jauh darinya. Melihat situasi makin menutup, Katie mencengkeram kepalanya dan mulai kehilangan pilihan untuk menyelamatkan diri. Wajah Katie berubah ketakutan di antara pepohonan gelap, karena ia merasa pemijaran itu sudah benar-benar sampai di akhir. Ian muncul di hadapan Katie dengan cahaya sihir yang menembus gelap, memberi jalan keluar tepat saat ia hampir menyerah. Satu pemijar terpental oleh tekanan sihir Ian, membuat ancaman yang tadinya mengepung Katie langsung terhenti sejenak. Dengan pusaran angin di sekelilingnya, Ian berdiri di depan Katie dan mengambil alih situasi sebelum para pemijar bisa bergerak lagi. Ian menunjuk arah keluar dan meminta Katie mengikutinya, sementara gadis itu masih terpaku karena pertolongannya datang begitu mendadak. Ian membawa Katie kembali ke rombongan, dan para pedagang yang sudah bersiap segera menunggu aba-aba dari sang mage muda. Katie menempel di belakang Ian saat ia menenangkan napas dan mulai menyusun langkah berikutnya untuk membawa semua orang keluar hidup-hidup. Angin gelap berputar di hutan saat Ian mulai menutup medan panda musuh, membuat jalur sekitar berubah menjadi perangkap malam. Di tengah kegelapan total, para pengejar berteriak bingung sambil menyalakan obor, tetapi api kecil itu hanya menambah kekacauan posisi mereka. Rombongan Ian bergerak diam-diam dalam gelap, dan dari cara mereka tetap berjalan, siasat Ian mulai memberi ruang untuk kabur. Jendela sistem muncul di depan Ian dan mengaktifkan Shadow Arts, Dark Vision, kemampuan yang membuatnya bisa melihat meski area sekitar tenggelam dalam gelap. Para pemijar saling memanggil tanpa arah di tengah hutan, sementara obor di tangan mereka justru menunjukkan kepanikan mereka sendiri. Salah satu pemijar tersentak oleh nyala obornya sendiri, dan ketakutan kecil itu memberi Ian celah untuk menekan mereka lebih jauh. Mata Ian menyala biru saat ia memerintah api untuk terbakar, mengubah obor musuh menjadi sumber ancaman baru. Api meledak di antara pepohonan dan menerangi tubuh para pemijar, membuat kegelapan yang tadi membingungkan berubah menjadi teror terbuka. Dua pengejar bertopeng berdiri di depan kobaran api dengan senjata terangkat, tetapi wajah mereka menunjukkan bahwa kendali mulai lepas dari tangan mereka. Ian menatap tajam dari balik cahaya sihir, namun para pemijar justru menyadari ada mage di depan mereka dan memutuskan menyerbu sekaligus. Di balik siluet merah yang menjulang, sosok Drake muncul dari gelap, membuat satu pengejar yang hendak maju langsung membeku ketakutan. Kebasan dan darah memenuhi hutan ketika Drake itu menghancurkan para pengejar, sementara sisa kelompok mereka hanya bisa menatap ngeri. Mata Ian melebar saat ia melihat makhluk bersisik itu, karena ancaman yang muncul jauh lebih besar daripada sekadar kelompok bandit. Drake bertanduk merah itu berdiri di tengah aura mengerikan, memperjelas bahwa makhluk di depan mereka bukan monster biasa. Drake menerjang dari atas dan mencabik para pengejar, membuat suara panik musuh tenggelam di bawah amukan makhluk itu. Ian, Katie, dan rombongan pedagang berdiri kaku di depan tubuh besar Drake, sementara mereka sadar bahaya baru itu bisa menghabisi semua orang. Saat kepala Drake mendekat di depan Ian, ia memahami bahwa jika makhluk itu terus bergerak, rombongannya tidak akan punya jalan keluar. Jendela sistem menyala di depan Ian dan menyatakan bahwa ia telah menyaksikan Primeval Mystery, misteri purba yang bahkan membuatnya terkejut. Notifikasi baru muncul di atas sosok Drake, memberi Ian Summoning Arts, kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk misterius dan memanggil mereka. Melihat Drake itu, Ian teringat cara Eredis memakai makhluk panggilan, lalu menyadari bahwa situasi ini mungkin terhubung dengan ilmu yang pernah ia lihat.
Teriakan tentang Drake membuat semua orang bersembunyi di belakang Ian, sementara makhluk besar itu menatap mereka dengan rahang berdarah. Drake menundukkan kepala tepat di depan Ian dan menggeram, memaksa sang mage muda menahan rasa takut tanpa mundur. Aura biru mulai melingkari tubuh Ian saat ia memilih percaya pada misteri, karena kekuatan itu belum pernah mengkhianatinya sebelumnya. Ian menepuk dadanya dan memperkenalkan diri sebagai teman, mencoba mengubah ancaman Drake menjadi percakapan sebelum semuanya terlambat. Dengan papan tanda larangan bertarung di angka tinggi, Ian mencoba menyampaikan perdamaian secara terlalu sederhana, membuat Katie dan Reek ikut bingung. Drake hanya menggeram rendah di depan mereka, sementara para pedagang berbisik karena tidak ada yang tahu apakah ucapan Ian benar-benar dipahami. Ekspresi datar Ian pecah menjadi kepanikan batin, karena ia sendiri belum paham apa yang sebenarnya dikatakan Drake itu. Jendela sistem menawarkan peningkatan skill, dan Ian langsung memutuskan menuangkan semua poinnya ke Summoning Arts demi memahami makhluk itu. Saat Summoning Arts meningkat, mata Ian membesar karena suara Drake akhirnya masuk sebagai ucapan yang bisa ia dengar. Katie berdiri di belakang Ian saat Drake kembali menggeram, membuat semua orang menunggu apakah komunikasi baru itu benar-benar bekerja. Drake membuka mulut besar tepat di depan rombongan dan menyuruh mereka bicara jelas, membuat seluruh kelompok tersentak oleh tekanan suaranya. Ian tersenyum kaku di depan Katie dan para pedagang, karena cara paling sederhana itu ternyata cukup efektif untuk membuat Drake merespons. Di bawah langit malam, Ian menundukkan nada bicara dan menegaskan bahwa mereka bukan lawan sepadan bagi Emer Drake, sambil memancing harga diri makhluk itu. Katie menatap diam dari belakang, sementara Reek dan rekannya berkeringat karena negosiasi Ian sekarang menjadi penentu hidup mereka semua. Drake menyeringai tajam dan meremehkan manusia kecil di depannya, tetapi senyum Ian muncul karena bujukan rendah hati itu mulai bekerja. Wajah Ian menegang ketika Drake berubah murka, karena satu kalimat saja hampir membuat makhluk itu menyerang mereka lagi. Para pedagang berlutut gemetar sambil memohon pada Ian, menjadikan sang mage muda satu-satunya orang yang mereka harapkan untuk menyelamatkan keadaan. Ian menatap malam dengan keringat dingin, terjebak antara pujian rombongan dan ancaman Drake yang belum benar-benar jinak. Dengan wajah yang masih menegang, Ian sadar ia harus memilih kata berikutnya dengan sangat hati-hati agar negosiasi rapuh itu tidak pecah. Drake yang masih menunduk dengan mata tajam akhirnya menanggapi pertanyaan Ian, tetapi nada kesalnya menunjukkan ia benci menjelaskan urusan pribadi kepada manusia. Saat tubuh raksasa Drake menjulang di depan Ian dan Katie, ia meremehkan manusia yang berpikir mampu memberi bantuan kepadanya. Wajah Ian menegang mendengar hinaan itu, tetapi ia menahan emosi karena satu reaksi kasar bisa mengakhiri negosiasi. Angin malam berputar di sekitar perkemahan, sementara Katie dan para pedagang menunggu tegang karena nasib mereka bergantung pada obrolan Ian. Drake menatap Ian dengan curiga, seolah mulai menimbang apakah manusia kecil di depannya layak didengar. Ian membuka tangannya dan menarik cahaya sihir di sekelilingnya, mencoba menunjukkan bahwa ia bukan sekadar manusia biasa yang bicara kosong. Melihat kilau sihir di sekitar Ian, Drake mulai tertarik, meski taringnya masih memperlihatkan ancaman yang sama besar. Dengan wajah tenang di antara cahaya biru, Ian merendah dan menyampaikan bahwa ia hanyalah mage yang ingin memahami misteri dunia ini. Mata Drake menyipit tajam, tetapi ia tidak langsung menyerang. Keheningan itu memberi Ian celah pertama untuk terus bicara. Dikelilingi cahaya sihir, Ian tersenyum tipis dan memutuskan bahwa mulai sekarang ia harus benar-benar bernegosiasi dengan Drake. Di bawah bulan yang kembali tenang, tekanan membunuh dari Drake perlahan menghilang, membuat jarak antara mereka sedikit lebih aman. Dengan tangan di dagu,
Ian menyimpulkan bahwa bahaya langsung memang reda. Tetapi ia tetap tidak boleh membiarkan permintaan aneh Drake menggantung begitu saja. Wajah Ian menegang saat ingatan Eredis muncul. Karena ia pernah diajari bahwa sihir tidak bisa dipakai tanpa memahami mystic arts. Dalam ingatan itu, Ian mudah duduk di depan buku dan mendengar bahwa hubungan dengan misteri adalah dasar yang sangat menentukan bagi seorang mage. Sosok Eredis yang dikelilingi lingkaran sihir menekankan bahwa setiap misteri punya kepribadian berbeda, sehingga mage harus memahami perasaan mereka. Mengingat nasihat Eredis, Ian tersenyum percaya diri dan memilih memainkan perasaan Drake seperti sedang menghadapi lawan bicara yang sulit. Di depan Ian, jendela skill muncul dan ia memanggil all-purpose skill window untuk mencari teknik yang bisa dipakai menghadapi Drake. Saat pilihan expert summoning teknik quest muncul di layar, Ian langsung merasa buku itu adalah jalan pintas yang ia butuhkan. Di layar gelap, panduan itu menyarankan alkohol kuat sebagai pembuka kepercayaan, membuat Ian mulai memahami arah strategi yang aneh ini. Instruksi berikutnya muncul terlalu terang-terangan, ia harus menjilat Drake sebisa mungkin agar hubungan mereka bisa dibangun. Ian sampai bengong membaca saran itu, lalu akhirnya menunduk rendah di depan Drake meski ia sendiri tidak tahu cara menerapkannya. Sambil menatap ke atas dengan keringat dingin, ia memutuskan harus memenangkan hati Drake lebih dulu sebelum menawarkan jalan keluar. Ian menegakkan wajahnya dan menyampaikan bahwa ia sudah menyiapkan hadiah untuk Drake, membuat arah negosiasi berubah dari kata-kata menjadi persembahan. Drake mengangkat kepala dengan sikap angkuh, lalu menerima ide hadiah itu dan meminta Ian membawanya mendekat. Di belakang Ian, Drake terkejut ketika namanya dipanggil, tetapi ia langsung paham bahwa Ian membutuhkan bantuan guild. Ian berteriak meminta Drake mengambil minuman terkuat dari gerobak, karena hadiah untuk Drake harus terlihat meyakinkan. Peti minuman diturunkan bersama botol dan cangkir kayu, menjadi kartu negosiasi pertama yang benar-benar bisa Ian berikan. Melihat jumlah minuman yang tidak seberapa, Drake menyebut hadiah itu pelit, sementara Ian harus menjaga wajahnya tetap tenang. Ian tersenyum kaku dengan bayangan dirinya sendiri yang kesal, lalu menjelaskan bahwa di dunia manusia, jumlah kecil justru bisa berarti harga tinggi. Ian menuang minuman ke cangkir kayu dan menyodorkannya dengan hati-hati, mencoba membuat hadiah sederhana itu tampak seperti sajian istimewa. Drake mendekat dan mencium aroma minuman itu, tetapi ekspresinya berubah curiga karena bau alkoholnya terlalu tajam. Aura merah menyala di sekitar Drake saat ia menuduh Ian mungkin sedang menyiapkan rencana jahat lewat minuman itu. Para pedagang langsung pucat, sementara Ian memaksakan senyum dan menyangkal tuduhan itu sebelum kecurigaan Drake meledak. Ian mengangkat cangkir besar dan meminum alkohol itu sendiri, menjadikan tubuhnya sebagai bukti bahwa hadiah tersebut tidak beracun. Dengan wajah yang hampir retak karena kuatnya minuman, Ian tetap tersenyum dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Saat aroma minuman terangkat dari cangkir kayu, Ian terus membujuk Drake agar mencicipinya dengan janji rasa yang memuaskan. Drake akhirnya mengambil cangkir kecil di antara cakar besarnya, tanda bahwa bujukan Ian mulai menembus kewaspadaannya. Para pedagang menahan napas saat Drake mulai menyesap minuman, karena satu reaksi buruk saja bisa membuat mereka hancur. Setelah meneguk alkohol itu, Drake mengakui rasanya lumayan dan mulai menunjukkan selera minum, membuat Ian menangkap peluang baru. Ian segera menawarkan minuman tambahan sambil tersenyum cerah, menggunakan rasa puas Drake untuk memperdalam suasana baik. Larut malam, Ian terus menuang minuman sementara Drake semakin menikmati jamuan itu, dan ketegangan perkemahan berubah menjadi pesta aneh. Di tengah suasana yang hampir konyol,
Ian menyadari Drake mampu menenggak alkohol jauh lebih banyak daripada manusia manapun. Dengan cangkir di tangan dan wajah lelah, Ian sadar rencana kabur saat Drake tertidur gagal karena semua minuman kuat justru hampir habis. Dari balik tumpukan tong kosong, Drake akhirnya menyinggung pertanyaan Ian sebelumnya tentang alasan ia murung sejak awal. Saat wajah Drake melunak dan tampak malu-malu, Ian justru kebingungan karena makhluk sebesar itu mendadak menjadi sentimental. Drake menceritakan sarangnya yang buruk sambil membayangkan pasangan yang dulu memujinya, membuat Ian memahami bahwa masalahnya ternyata soal hubungan. Setetes air mata muncul di mata Drake ketika ia mengaku tidak tahu bahwa pasangannya mulai didekati makhluk lain, membuat cerita itu terasa lebih serius dari dugaan Ian. Drake mendadak meraung sambil mengenang rasa bersalah karena ia merasa menjadi penyebab putusnya hubungan itu, dan para pedagang kembali ketakutan. Raungan Drake mengguncang perkemahan, sementara para pedagang menangis pucat melihat emosi makhluk itu meledak di depan mereka. Menatap Drake yang patah hati, Ian sempat merasa kasihan, tetapi ia segera menyadari bahwa simpati itu bisa dipakai untuk mengarahkan negosiasi. Ian maju ke depan dan menawarkan sihirnya untuk memperbaiki sarang Drake, mengubah curahan hati itu menjadi peluang transaksi. Drake berhenti dengan ekspresi bingung saat mendengar tawaran itu, dan Ian segera menegaskan bahwa bantuan tersebut punya syarat. Di bawah cahaya bulan, Ian berdiri dengan percaya diri dan meminta Drake mendengarkan satu permintaannya sebagai balasan.